صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatir. Loh, ini turbo ya? Iya mas. 92 mana? Di mana? Hah? 92 yang mana? Ya sebenarnya sini mas. Oh, mutar saya ya? Ya antar ya. Boleh ya? Maaf, salah. Salah. Ini masuknya ke kalau yang turbo. Kalau masih mesin turbo, ini bawa mobil tempur Pertamax lah 92. Ron 92 ya. Versi Pertamax saja 92. Versi biasa isi turbo. Bagian dari merawat menyayangi apa yang dimiliki. Kalau ini cukup Pertamax 92 sudah bagus ya. Seperti Pertamax 92 cocok lah. Iya, ini saya mau kemana? Ada keperluan silaturahmi. Dengan silaturahmi, insyaallah ada rezeki. Rezeki tidak mesti berupa material yang hampa ya. Ilmu pengetahuan juga rezeki ya. Pencerahan juga rezeki. Semangat juga rezeki. Jadi sambil di jalan, sambil sholawat, indah ya. Atau murajaah. Karena waktu di dalam mobil, daripada dengerin program di radio atau nyetel program yang visual di mobil yang tidak tidak memberikan value ke kita, sayang ya. Sayang. Daripada seperti itu, mendingan kita salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngantri di pom bensin untuk isi Pertamax ya, dengan oktan 92, Ron 92. Ngantri, Masya Allah. Ngantri. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, 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 walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini di luar tadi hujan ya, Batam, saya di Batam tadi hujan ya. Ini masih pasar ya, di luar. Tapi sekarang sudah berhenti, hujannya sudah berhenti. Dingin nih bawahnya, karena dingin hujan. Tadi juga diajak anak mandi hujan, jam besar tadi siang pada zuhur. Anak saya Muhammad Ali Al-Ali padahal mau lihat tidur tadi, bahan datang bangunin bapak hujan, jadi kemarin kakak Ali main, udah kemarin dia main mandi hujan, karena mandi hujan jadi dingin. Ya, sudah giliran saya ini bensin ya. Mobil aja nggak perlu ini ya, cairan perlu. Bahan bakar bisa bergerak, bisa jalan. Sebelah ada? Depan ya? Nggak perlu antri sebenarnya ya? Nggak perlu antri sebenarnya. Ya Allah, kenapa nggak bilang? Ini yang antri apa subsidi ya? Iya Pak. Oh. Oh, itu ngambil subsidi toh. Nggak ada apa tuh dari pemerintah itu.
Junior ya, dia yang ngajarin bos saya baru jarang isi bensin. Dia yang salah ternyata. Sudah salah dia malah confidence ya. Kita yang benar karena tadi masih ragu, merasa kita yang salah. Kehidupan kadang seperti itu ya. Kehidupan kadang seperti itu. Dan itu berbahaya. Bayangkan kalau sebuah amanah publik ya, atau sebuah posisi yang melibatkan kepentingan banyak orang, kemudian yang sebenarnya tahu, memahami, tapi tidak punya kepercayaan diri, yang maju orang yang confidence tapi sebenarnya tidak punya kapasitas ya, kemampuan banyak hal. Mungkin dari sisi state of mind-nya juga kurang, dari sisi knowledge, pengetahuan, state of spirit-nya juga mungkin masih kurang juga. Masih, tapi punya kepercayaan diri, bisa berbahaya itu ya. Oh, kok kenapa nyambung ke situ ya?
Iya, sambil di perjalanan tadi selawatan ya, tasbih, banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memang betul hari-hari ini tidak mudah ya, ujian hidup ya yang kita alami, baik lingkup yang kecil ya, pribadi kita, diri kita ya, dengan irisan kita dengan tempat pekerjaan kita atau profesi yang kita tekuni atau usaha yang kita jalani, belum lagi lingkungan keluarga ya, dengan bagaimana membawa menaungi keluarga yang punya ibunya anak-anak, kalau sudah punya anak ya, dan anak-anaknya, kalau belum punya anak ya orang rumah lah, istri ya. Kemudian lingkup yang lebih besar lagi, lingkup yang lebih besar adalah negara, yang dimana juga negara tentu punya persoalannya sendiri, sehingga kadang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai otoritas daripada berjalannya sebuah negara, mereka juga tentu tidak mudah. Tapi paling tidak memang dalam hal bagaimana kemudian melahirkan sebuah kebijakan yang melibatkan kepentingan orang banyak atau menyangkut produk-produk kepentingan orang banyak, public goods ya, bukan sektor private tapi di sektor publik ya, yang tentu komprehensif ya, bagaimana kemudian menjadi sebuah keputusan ya. Tidak mudah memang, tetapi harus ada yang menjadi prioritas ya, menjadi prioritas sebagai sebuah jabatan publik, yang itu memang fungsi dari jabatan itu bagaimana untuk mendorong kepentingan publik, melindungi kepentingan publik. Ini prioritasnya. Jadi kebijakan publik, bagaimana produk-produk dari sebuah undang-undang, regulasi yang menyangkut kepentingan publik juga ya prioritasnya adalah lagi-lagi kepentingan publik itu sendiri. Dan ini sudah ditekankan dalam konstitusi kita, dan ini menjadi fungsi negara, di mana kemudian mensejahterakan kehidupan warganya, itu fungsi negara. Cita-cita kita bernegara dari berbagai macam kepentingan, kelompok, suku, bangsa, agama, kita bersatu dalam kebinekaan kita, tapi kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, dalam filosofi kita berbangsa, Pancasila, dalam sebuah organisasi besar yang namanya negara berindonesia. Founding fathers kita sudah meletakkan ini loh yang menjadi garis-garis besar ya, dalam menjalankan sebuah roda kepemerintahan. Jadi kepentingan publik. Tapi memang katakanlah isu BBM yang sekarang naik, sementara informasi sudah sangat terbuka, tapi memang lagi-lagi sulit karena memang perspektifnya beragam. Mana yang benar, mana yang kita sebagai orang awam juga nggak tahu persis. Lagi-lagi berangkat dari sebuah integritas pemerintah itu sendiri. Ini problemnya. Jadi integritas ini memang paling penting ya. Dalam bahasa agama yang saya yakini, integritas itu amanah. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya kemudian dari kecil orang tahu, dari saat dia tumbuh dari kecil dewasa ya, di lingkungan
tempat Rasulullah hidup di Mekah. Rasulullah itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang punya integritas tinggi, jujur, adil. Integritas itu do the right thing even nobody knows, melakukan hal yang benar dan baik meskipun orang lain tidak melihatnya. Masalah dalam integritas itu sudah di situ ada keikhlasan, ketulusan, kejujuran, keadilan. Karena ketika kita berbicara adil, kita adil tidak hanya terhadap diri sendiri, tapi bagaimana adil dengan kepentingan yang ada di luar kita, dengan orang lain. Siapapun, makhluk hidup apapun, kita adil, kan begitu. Jadi memang ini problemnya integritas tadi, sehingga kemudian masyarakat itu juga akhirnya punya pandangan yang berbeda, bahkan sampai sebuah bukan hanya sekedar asumsi, tapi yakin betul bahwa yang benar adalah umpamanya yang disangkakan, yang dipikirkan. Ini sebenarnya bisa kok lebih murah umpamanya, kata umpamanya warga, karena mungkin rujukannya adalah tokoh-tokoh bangsa kita yang masih melihat ada kans untuk tidak menaikkan itu dengan indikator-indikator atau dengan variabel-variabel yang masih bisa ada yang mendukung, mensupport untuk itu. Tapi pemerintah mungkin lebih komprehensif lagi melihatnya, ya, dengan segala resource yang dia punya, data yang dia miliki, sentimen yang dia rasakan ya dalam proses pemerintahannya, sentimennya banyak hal, politik luar negerinya, politik dalam negerinya, masalah sosialnya, masalah psikologinya, masalah skala prioritasnya, masalah programnya, kan banyak irisannya kan, sehingga mungkin pemerintah mengambil langkah ini. Tidak populer memang bagi seorang pemimpin sekarang, dalam sisi kepentingan politiknya pasti tidak akan mau ambil kebijakan ini karena tidak populer, ya kebijakan publik yang kita rasa, kita sebagai publik yang harusnya kemudian diproteksi, tidak mendapatkan kepentingan proteksi itu. Tapi mungkin yang ada hal yang lebih besar bisa jadi yang dipertimbangkan adalah negara. Nah, negara itu juga adalah kepentingan publik untuk umpamanya tidak pincang kan. Jadi memang komprehensif ya, sehingga kita sebagai orang awam ini ya sudah, ini BBM-nya naik ya, mau nggak mau akhirnya kemudian banyak masukan-masukan yang kadang kocak, ya sudah, jangan terlalu banyak keluar, umpamanya menghemat, efisien bahan bakarnya, gitu kan. Ada juga kemudian yang melihat ya sudah, diuji kesabarannya, ya lebih banyak bersabar. Bagi dari sisi orang yang melihat dari sisi positifnya, oh ini kesempatan untuk kita bangun, bagaimana kemudian kita mengupgrade income kita kan gitu, sehingga punya daya beli ya, punya purchasing power tadi, punya daya beli. Jadi indah ya sebenarnya kalau kemudian kita tidak ngotot-ngototan ya. Artinya kita coba melihat masalah itu multidimensi ya. Tapi memang ya orang awam kan, saya sebagai orang awam tidak punya kemampuan ya, karena datanya terbatas. Lagi-lagi kan soal data. Apapun sikap pandangan dari orang itu terpulang pada data yang dia miliki. Data yang dia miliki. Data yang dimiliki. Data yang
semua. Jadi sebenarnya orang itu apa yang keluar, yang ekspresi di luar, yang kelihatan, itu menyangkut data ya, menyangkut data baik yang mungkin yang nampak keluar itu data yang sudah mengendap lama, polanya, responnya, bentuknya ya sudah seperti itu. Nah itu kan kalau dalam ilmu NLP kan pikiran itu kan ada dua ya, ada subconscious mind, ada conscious mind kan. Nah, conscious mind ini yang masih pikiran sadar ya, masih kita bisa menganalisa apa, berpikir ya, baik buruk, pantas tidak pantas, ini cocok tidak cocok. Ini yang jadi wasit, jadi gerbang ini, jadi gerbang ya, jadi wasit, menyeleksi filter tadi, filternya di sini conscious mind. Di subconscious mindnya, subconscious mindnya ini yang sudah sangat mengendap lama, dan ini yang sebenarnya punya kekuatan bagaimana gayanya, bentuknya, bersikap di subconscious mindnya, di subconscious mindnya. Ini yang dominan ya, yang keluar nanti cara kita, gaya, pola bersikapnya ya, attitude-nya itu di sini, habitnya, karakternya dari subconscious mind, pikiran bawah sadar. Jadi bagaikan gunung es ya, conscious mind-nya kecil aja pengaruhnya, karena tidak enak selalu bergerak itu dengan conscious mind. Apa yang kita makan, apa yang kemudian menjadi interest kita, itu kan sebenarnya dari lebih utama yang menggerakkan itu, yang mendorongkan subconscious mind-nya. Tapi beruntunglah orang yang kemudian tadi dalam proses data masuk ke dalam pikirannya, conscious mind-nya bekerja efektif, akal sehatnya jalan. Oh ini nggak pantas, ini nggak pantas, ini pantas, ini nggak pantas, ini baik, ini buruk, ini terpuji, ini tidak terpuji gitu. Mana yang dia install masuk. Nah, subconscious mind-nya, ini kemudian begitu caranya merespon. Umpamanya orang bisa menjadi lebih bijaksana, bisa jadi lebih responsif, bisa menjadi lebih tenang, bisa merasa lusuh, bisa menjadi apa. Itu kan semuanya pola yang ada dalam subconscious mind. Datanya tadi yang sudah mengendap itu yang refleks keluar. Oh, ini sudah kemana-mana kita bicara. Ini serba-serbi ya. Kita bicara ringan aja sambil perjalanan. Tapi saya sudah sampai tujuan. Ini tempat keperluan saya. Saya silaturahmi dengan kawan ada di Bank Koperasi. Kebetulan saya ada project ya, ada program bersama teman saya ini. Mohon doanya, semoga lancar dan berkah. Itu tadi bagian dari ikhtiar tadi, ikhtiar bagaimana kemudian kita menyikapi persoalan hidup ini dengan baik ya. Oke, nanti sambung lagi ya. Mohon maaf ini kalau kemudian ada yang salah, dan kalau yang benar ya bisa menjadi milik bersama ya. Universal kan, kebenaran itu kan universal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru kelar nih tadi jumpa kawan, memanfaatkan di mobil ya, kita
buat video lah ya. Ya tadi kita ngomong apa ya, macam-macam tadi ya, kebijakan publik lah ya. Iya, jadi memang komprehensif ya, pemerintah kita juga tentu dengan bijaksana ya, mengambil langkah ini dengan pertimbangan kepentingan. Mungkin ada kepentingan yang lebih besar yang harus dijaga ya, tapi memang itulah tugas pemerintah ya, tugas pemimpin seperti itu. Adapun yang respon masyarakat ya memang beragam, opini publik juga beragam, tapi kebijakan harus diambil, kebijakan sudah dijalankan kan begitu, sehingga kemudian memberikan treatment yang lain pemerintah ya, dengan bantuan subsidi, bantuan pada warga yang tidak punya kemampuan daya beli ya, dapat subsidi dari pemerintah, dapat bantuan sosial ya, apa namanya sekarang, program pemerintah, saya nggak tahu. Nah, untuk sebagai treatment tadi dari kebijakan yang diambil, memang kebijakan tidak populer mas. Menaikkan harga umpamanya BBM, kita tahu BBM adalah public goods, barang publik ya, tidak mudah memang. Nah, seperti itu. Tinggal ya masyarakat sekarang bagaimana kemudian dalam situasi seperti ini, dalam kondisi yang tidak lagi bersahabat seperti ini, sebenarnya kemudian mempunyai nilai yang baik ya untuk menyikapinya dengan lebih produktif ya, lebih aktif, bahkan bisa lebih menjadikan lebih aktif ya, karena kondisi memang harus membuat kita harus bersikap jauh lebih, berikhtiar jauh lebih keras lagi, karena beban yang dihadapi lebih kuat ya. Kayak hukum Snell lah ya, pantulan, semakin beban lebih kuat tentu juga reaksinya juga tentu seimbang dengan cahaya yang masuk, energi yang masuk, seperti itu hukum Snell. Sehingga ya menyikapinya ya, kalau kemudian BBM naik, katakanlah harga naik, bagaimana kemudian kita menaikkan harga, menaikkan apa, bukan harga menaikkan penghasilan ya, menaikkan income, menambah income tambahan seperti itu, income sebagai backup ya, menambahkan banyak backup. Jadi pelajaran juga, mungkin kemarin kita merasa nyaman umpamanya hanya punya satu saluran income, atau merasa confidence karena merasa berada di sebuah perusahaan yang kuat ya, perusahaan TBK lah, bekerja di situ sudah sangat lama, sehingga kemudian gaya hidupnya juga bertambah karena income-nya besar, tapi hanya mengandalkan satu saluran saja. Akhirnya begitu ada masalah kelimpungan karena tidak ada backup. Nah, dengan sekarang kita belajar akhirnya tidak cukup hanya punya satu saluran. Semakin banyak saluran rezeki kita, semakin baik, semakin banyak backup kita, ban serep kita dalam hal ekonomi kita, keuangan kita justru jauh lebih baik. Sehingga kemudian ada uang ya, diversifikasi uangnya itu untuk jadikan aset, baik aset yang tidak bergerak maupun aset yang bergerak ya. Banyak sekarang pilihannya, bisa di sektor komoditi, saham ya. Saham ada pasar uang, pasar modal ya. Bisa di sektor-sektor yang lain ya, usaha yang lain. Yang penting kita terbuka, jangan terlalu terburu-buru a priori gitu ya. Setelah begitu ditawarkan opportunity oleh kawan kita, teman kita atau saudara kita langsung a priori.
asumsi kita yang kemudian kita ikutin, tanpa kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri ya, untuk mendengar lebih seksama informasi yang disampaikan. Dan jangan juga terburu-buru bilang tidak, jangan terburu-buru bilang tidak, tolak ya. Pelajari dulu, kalau memang masih bisa diambil, kalau enggak. Itu bijaksana, saya pikir jauh lebih bijaksana seperti itu ya. Saya jujur memang berpikir keras, harus ada backup, tidak bisa tidak ada backup. Contoh pandemi kemarin kan menjadi pelajaran bagi semua sektor industri kan, bagi semua sektor profesi, bagaimana kemudian kita harus punya banyak channel keuangan, punya banyak backup ya. Nah, sekarang kan banyak pilihan-pilihan, umpamanya pilihan investasi, kita cari yang benar sehingga nilai uang kita punya nilai ekonomi sendiri, bisa memberikan return gitu ya, yang tidak kecil juga tidak agresif ya, tidak besar banget, tapi rasional kan, proporsional. Banyak orang juga kemudian tertipu karena diiming-imingi dengan return umpamanya yang gede kan, sehingga nafsu kadang kita hanya sebenarnya tidak wajar, tidak rasional, tapi itu tadi manusia tadi ya. Dan mereka juga pandai, usaha-usaha seperti itu, perusahaan-perusahaan seperti itu, mereka paham algoritma manusia itu kan. Algoritma manusia itu kan senang cuan yang besar kan, senang dapat yang instan, ya dikasihlah yang itu, padahal sebenarnya jebakan ya, hanya loss, habis seperti itu. Jadi marilah sama-sama kemudian kita respon keadaan ini dengan respon yang positif, respon dengan rasional ya, respon dengan akal sehat, sehingga insya Allah ada jalan, insya Allah ada solusi, insya Allah ada jalan keluar. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran umpamanya ya, Al-Quran itu mengatakan inna ma'al usri yusran, setiap kesempitan itu bersamanya kesempatan. Setiap kesempitan bersama kesempatan, bukan setiap kesempitan itu, bukan setelah kesempitan baru ada kesempatan, tidak. Tapi bahasa Quran itu inna, sesungguhnya ma'al usri yusran, bersama kesempitan itu kesempatan, bersama kesulitan itu kemudahan. Jadi bersamaan, paralel. Nah, tinggal di mana kita tadi. Bagi kemudian kita yang mungkin tidak tenang tadi, sehingga kita tidak lihat kemudahannya, kita tidak lihat solusinya, kita tidak lihat way out-nya gitu loh. Yang kita lihat di sini tadi, yang kita lihat kesusahannya tadi. Saya kapan itu ya? Di mana saya baca? Ada quotes bagus dari Rumi ya. Bersama kehancuran ada harta karun. Nah, sama itu maksudnya. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kehancuran ada harta karun, bersama kesempitan ada kesempatan. Kalau kita kembali lagi ke formula Al-Quran tadi, bahasa Al-Quran justru kalau kita mengerti bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu inna ma'al usri yusra. Kesempitannya berbentuk khususan ma'rifah. Jadi berbentuk ma'rifah dia. Dalam bahasa Arab ma'rifah itu khususan, dia bermakna tunggal. Bermakna tunggal. Sesungguhnya bersama kesulitan, kesulitan itu ya tunggal maknanya. Inna ma'al usri yusran. Yusrannya berbentuk nakira, yang itu tak terhingga maknanya, umum. Jadi luar biasa, kita harusnya optimis,
harusnya tidak berkeluh kesah, harusnya ya optimis, tidak boleh pesimis, karena Al-Quran bilang satu kesulitan banyak kemudahan, satu kesempitan banyak kesempatan. Begitu maknanya itu sebenarnya. Diulang lagi premisnya, inna ma'al usri yusran. Jadi 2 kali premis ayat yang berbunyi seperti itu. Di bersama kesulitan ada kesempatan, bersama kesulitan ada kesempatan. Masya Allah. Jadi memang ya sudah, kita sikapi ini dengan baik ya, kita sikapi ini dengan positif. Insya Allah ada jalan keluar. Kita banyak-banyak bersyukur. Kita bersyukur bukan untuk kita. Perintah Allah bersyukur itu sebenarnya bukan untuk kita, walaupun memang itu perintah Allah dan kita lakukan karena perintah Allah. Fashkuruli, ya, dia perintah kita untuk bersyukur. Bersyukurlah, karena memang nikmat Allah itu banyak sekali. Kita malu kalau kemudian kita ini tidak bersyukur. Sejak kita bangun pagi ya, proses hari yang kita jalani sampai kemudian kita tidur, bangun lagi, berapa banyak nikmat Allah yang kita kecap itu. Kalau itu semuanya bayar, nggak sanggup kita bayar. Oksigen, kita beraktivitas, bagaimana kemudian enzim-enzim kita ya, organ-organ tubuh kita mau temani kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kaki kita nemani kita jalan, mata kita nemani kita untuk nuntun kita kemana kita bisa pergi, kita mau, nafsu kita yang kita inginkan. Tangan kita bisa nyetir kendaraan atau bisa naik sepeda motor, nemani kita kemana kita mau pergi. Dari mana ini semua organ tubuh? Dari Allah. Jadi Masya Allah, ini aset semua ini, yang punya nilai semua. Tidak hanya nilai ekonomi, nilai apapun, unlimited nilainya, tidak terbatas nilainya. Masya Allah. Jadi memang ya, bersyukur. Fashkuruli wala takfurun. Bukan untuk Allah itu bersyukur itu ya. Karena innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah pemberi rezeki dan sangat kuat. Dzul quwwatil matin, dan sangat kuat sandarannya ya, dan sangat perkasa. Dzul quwwatil matin ya. Dia yang memberi rezeki. Jadi kita bersyukur ini untuk kita, untuk kelapangan hati kita, untuk ketenangan hati kita, untuk settle state of mind dan state of spirit kita gitu. Untuk kita Allah mau itu, bukan untuk Allah. Nah, kalau kemudian kita lakukan tadi, ya dampaknya ke kita. Allah bilang la azidannakum, akan aku tambah. Jadi Masya Allah, nikmat Allah itu banyak ya, sehingga kita juga tak perlu hitung-hitungan untuk bersyukur kepada Allah ya, dengan biqaul ya, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan tentu dengan tindakan, dengan sikap juga sebagai perwujudan dari rasa syukur itu ya, perwujudan dari rasa syukur itu. Nah, kalau kemudian tidak bisa bersyukur ya bersabar. Itu aja. Jadi istimewa sekali ya bagi ajaran yang saya yakini, iman yang saya pegang ya, bersabar. Kita bersyukur dapat keistimewaan, dapat fadilahnya, tambah ya, dan memang untuk kita, untuk ketenangan kita, sakinah kita, kekuatan kita. Kalau kita tidak mampu ya bersabar. Dengan kita bersabar, Allah kasih juga. Memang kita akan diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, akan aku coba kamu sekalian,
bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwali kekurangan harta, ya dengan naik harga kekurangan harta, wal anfusi meninggal sakit, wathamarat paceklik, wabasyiris sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar, alladzina idza asabathum yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini dari Allah dan akan semuanya juga kembali kepada Allah. Nah, orang yang bersabar apa fadilah yang dapat? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan doa dari Allah, salawat dan rahmat dari Allah, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa mengisi dalam perjalanan. Saya mau jalan balik. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diajari oleh Allah, bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar, bisa bersyukur, bersikap bersyukur, juga bisa bersikap bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.